Siapakah Munir? Lalu mengapa banyak penculikan, penghilangan orang pada masa Orde Baru Soeharto? Halo, bertemu lagi bersama Bumi Laras. Seperti pada video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aktivis hak asasi manusia yang ada pada pertengahan 1990-an hingga berpengaruh pada tahun 2000-an. Tapi sebelum kita mulai pembahasan siapakah sosok ini, jika kawan-kawan menyukai video ini, jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang lebih dari video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, jika kawan-kawan sudah melihat foto pada tampilan awal video ini, dia adalah Munir. Munir lahir di Batu, Jawa Timur, Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Munir ini adalah putra dari pasangan Said Talib dan Jamila, dan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Munir adalah orang yang bergaris keturunan Arab Hadrami dan Jawa dengan nama lengkap Munir Said Talib. Masa kecil Munir ada di kota kelahiran hingga masa pendidikannya berada di kota Malang, dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa dan lulus pada tahun 1989 dari Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya. Munir Said Talib adalah salah satu aktivis hak asasi manusia dan anti korupsi paling terkemuka di Indonesia dan memiliki sejarah panjang keterlibatannya dalam isu-isu hak asasi manusia. Munir memulai karirnya sebagai pekerja bantuan hukum di Surabaya pada tahun 1989 di bawah Orde Baru yang represif dan diktator di bawah pemerintahan mantan Presiden Indonesia Soeharto. Kemudian naik jabatan menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Kemudian pada tahun 1996, Munir Said Talib menerima jabatan sebagai Kepala Operasional Lapangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang berkantor di pusat Jakarta. Bergabungnya Munir dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini, Munir ingin memperjuangkan hak-hak sipil dengan cara melawan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia saat itu. Hingga pada tahun 1998, Munir mendirikan organisasi hak asasi manusianya sendiri untuk mewujudkan keinginannya dalam menjunjung nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia di Indonesia. Organisasi ini kemudian kita kenal dengan nama Kontras. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, didirikan dengan tujuan untuk menyelidiki kasus penculikan sejumlah aktivis di tahun-tahun terakhir rezim diktator Presiden Soeharto dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Beberapa aktivis diantaranya seperti Ucok Munandar Siahaan dan Wiji Tukul yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pada perjalanannya, Kontras mencatat bahwa ada 23 aktivis yang diculik, 9 orang dibebaskan, 13 orang belum ditemukan hingga saat ini, dan 1 orang ditemukan tewas. Kontras yang didirikan oleh Munir Said Talib ini bertindak untuk mencegah kekerasan politik, mempromosikan perdamaian, dan penghormatan terhadap supremasi hukum, menjaga kesehatan fisik dan mental para korban, serta memberikan reparasi bagi korban, dan berperan penting dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di bulan-bulan terakhir kediktatoran Soeharto. Pada tahun 2004, Munir sedang dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam untuk menempuh pendidikan Magister Hukum Hak Asasi Manusia di Universitas Utrecht. Penerbangan ini adalah akhir dari perjalanan Munir karena ia ditemukan tewas dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Pihak berwenang Belanda melakukan otopsi terhadapnya dan menemukan bahwa ia telah diracuni dengan arsenik. Ia meninggal 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Sebelum kematiannya, ia telah menjadi sasaran beberapa serangan karena pekerjaannya membela hak asasi manusia. Beberapa tahun sebelumnya, sebagai informasi tambahan, bahwa pada tahun 2002 dan 2003, seorang penyerang tak dikenal juga masuk ke dalam kantor Munir Said Talib, dan pada tahun 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya, tempat kediaman Munir. Munir dinyatakan wafat kemudian di Romania pada tanggal 7 September 2004.
Semasa hidupnya, selain dari sekumpulan perjuangannya untuk hak asasi manusia di Indonesia, Munir menulis buku yang berjudul Membangun Bangsa dan Menolak Militerisme. Jejak Pemikiran Munir 1965 sampai 2004. Buku ini kemudian diterbitkan pada tahun 2006, 2 tahun setelah wafatnya Munir. Atas perjuangan dan jasanya sebagai aktivis kemanusiaan, 4 tahun sebelum wafat, Munir Said Talib telah dianugerahi sejumlah penghargaan internasional seperti Right Livelihood Award. Penghargaan ini diberikan oleh Right Livelihood Foundation, sebuah yayasan yang didirikan oleh Jacob van School dengan tujuan untuk menghormati orang-orang yang menawarkan solusi untuk tantangan yang mendesak. Ini adalah pidato Munir saat menerima Right Livelihood Award pada tahun 2000 di Swedia. Ibu Ketua, Yang Mulia, para tamu kehormatan, dan sahabat-sahabat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan besar yang telah Anda berikan kepada saya dan atas kesempatan untuk berada di sini di antara orang-orang istimewa ini. Berasal dari negara yang penuh masalah, yang terkadang tampak menghancurkan dirinya sendiri, hadir bersama Anda terasa seperti momen yang berharga bagi saya. Di sini saya merasa dapat menikmati solidaritas yang sangat hangat yang diberikan tidak hanya kepada saya, tetapi juga kepada semua orang yang berjuang demi keadilan dan martabat manusia di Indonesia dan di seluruh dunia. Sahabat-sahabat yang terhormat, kita telah mengetahui bahwa dunia telah bergerak dengan cara yang sangat berbeda dari yang dibayangkan oleh para intelektual Amerika seperti Francis Fukuyama dan Samuel Huntington. Fakta nyata perkembangan manusia telah menunjukkan kepada kita bahwa setelah runtuhnya komunisme, kapitalisme sendiri terbukti terlalu lemah dan rapuh untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang dihadapi umat manusia. Krisis peradaban baru di berbagai belahan dunia saat ini, misalnya Asia, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika, tidak dapat diselesaikan hanya dengan membicarakan akhir sejarah atau benturan peradaban. Kapitalisme mungkin telah menggulingkan komunisme, tetapi sejujurnya, kapitalisme jugalah yang membangun atau menopang banyak rezim otoriter di seluruh dunia. Faktanya, krisis saat ini telah membuktikan bahwa kapitalisme di era pasca komunis terlalu malas untuk membangun kembali kondisi yang diperlukan bagi keadilan dan kesetaraan. Namun, kita beruntung bahwa dunia manusia yang sesungguhnya tidak semata-mata ditentukan oleh super ideologi. Umat manusia berevolusi dalam berbagai cara. Kini, berkat berbagai perjuangan hak asasi manusia dan solidaritas di seluruh dunia, beberapa dampak terburuk dari perang, konflik sosial, dan kemiskinan telah berkurang. Hak asasi manusia telah menjadi fokus upaya konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Lebih lanjut, hak asasi manusia dalam arti solidaritas manusia juga telah menciptakan bahasa universal dan setara baru yang melampaui batas ras, gender, etnis, atau agama. Itulah sebabnya kami menganggapnya sebagai pintu dialog bagi orang-orang dari semua kelompok sosial budaya dan semua ideologi. Sahabat dan rekan-rekan, saya memiliki beberapa alasan utama untuk menekankan sudut pandang ini. Pengalaman khusus kita dalam perjuangan sehari-harilah yang telah membawa kita pada pandangan hak asasi manusia ini. Dalam kondisi masyarakat yang terpecah belah dan terasing, para korban menghadapi banyak hambatan yang harus diatasi dan seringkali saling menyalahkan. Namun, bahasa hak asasi manusia memfasilitasi proses rekonsiliasi di antara mereka dan memungkinkan suara mereka didengar oleh seluruh masyarakat. Bahasa tunggal ini sangat penting untuk menyatukan mereka semua. Akhirnya, di masa depan, dengan menelusuri kembali jejak Willy Brandt, kita semua perlu mempertimbangkan kemungkinan dunia yang bersatu berdasarkan rasa kemanusiaan dan solidaritas. Kejahatan yang dilakukan oleh negara, bangsa, atau atas nama kemajuan dan pembangunan hanya akan berkurang jika kita mampu mengakui diri kita sebagai bagian dari takdir manusia lainnya. Oleh karena itu, saya ingin mengakhiri sambutan saya dengan meminta Anda untuk mengingat dalam hati Anda untuk hadir di hati Anda bersama rakyat Palestina, rakyat Papua Barat, dan Aceh, dan semua orang yang paling dirampas hak asasi manusianya. Terima kasih. Munir itu adalah aktivis sosial yang dimulai dari pergerakannya sebagai lembaga bantuan hukum ada yang di Semarang, kemudian ada yang di Malang, kemudian berkantor pusat di Jakarta. Dan fokusnya Munir ini hanya untuk membela hak-hak asasi manusia, terkhususnya kepada aktivis yang hilang pada era
1997 sampai 1998. Beberapa di antaranya seperti aktivis sosial seperti Wiji Tukul dan Ucok Sihaan. Jadi beberapa kasus penculikan yang dialami pada era 97 sampai 98 itu tercatat bahwa 23 orang kan diculik, 13 orang dibebaskan, 9 orang tidak ditemukan, dan 1 orang ditemukan telah berujung nyawa. Jadi hak-hak asasi inilah yang diperjuangkan oleh Munir Said Talib dari pertengahan 1990-an hingga wafatnya pada tahun 2004. Memang beredar rumor di beberapa media online atau berita offline saat itu, hingga saat ini juga masih banyak yang menyebut dan menjelaskan bahwa wafatnya Munir ini dilakukan dengan sengaja karena pekerjaannya sebagai aktivis sosial dalam membela hak asasi manusia. Mungkin apa yang dia bela ini melibatkan instansi tertentu atau melibatkan seseorang tertentu yang penting di negara ini. Jadi wafatnya Munir juga sudah direncanakan karena keterlibatan orang-orang penting di negara ini. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang telah beredar rumor terkait wafatnya Munir Said Talib, yang sebetulnya pada perjalanannya dia hanya ingin melakukan magister di Amsterdam saat itu, di Universitas Utrecht. Kemudian pada perjalanannya dia diracuni dan ditemukan berdasarkan hasil otopsi itu ada cairan yang berlebih di dalam tubuhnya. Jadi saya kira semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk mengetahui siapakah Munir dan bagaimana peranannya dan apa yang dia sudah lakukan dalam proses sosial dalam bermasyarakat di Indonesia sepanjang pertengahan 1990-an hingga pada wafatnya pada tahun 2004. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan jika kawan-kawan menyukai video ini dan mendapatkan informasi yang lebih berdasarkan video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe. Tetaplah menjadi berkat, sehat dimanapun kalian berada. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.